Teman-teman, jumpa lagi di channel Lean X Gamers. Ya, seperti yang kalian lihat, yang aku lagi jalan-jalan di dalamnya camp aku ya. Ini adalah Mon guys, tapi fungsinya bukan cuma tunggangan untuk jalan-jalan di camp doang guys, tapi Mon itu memiliki keunikan masing-masing. Dan kali ini guys, aku akan membahas di dalam video ini untuk sistem kerjanya dari Mon ini, lalu rekomendasi Mon mana yang akan dipilih, dan aku juga akan memberikan sedikit tips untuk cara upgrade-nya yang paling efisien. Oke, langsung aja kita simak videonya guys. Oke, sekarang kita akan mulai dari sistem kerjanya untuk Mon ini ya. Aku akan kembali ke stable terlebih dahulu. Oke, nah sistem kerjanya guys, untuk Mon ini tuh memiliki 3 layer ya. Itu bisa langsung bekerja secara bersamaan. Untuk yang layer pertama itu adalah move speed. Jadi yang kalian lihat tadi sebelumnya aku jalan-jalan di dalamnya camp aku, itu kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan explore-nya itu jalan sendirian guys ya. Dan itu bisa plus 20%, bisa plus 30%, tergantung dari Mon yang kalian gunakan. Oke, untuk layer yang kedua itu adalah Mon Attributes. Ini langsung berkaitan dengan Palmon kalian, bisa mendapatkan buff lagi dari attack-nya, defense-nya, dan HP-nya. Nah, ini guys, itu untuk layer yang kedua. Ini semuanya tergantung dari levelnya Mon kalian. Seperti yang kalian lihat ya di sini, untuk Palmon attack-nya ini bisa mendapatkan bonus 12.600, lalu defense-nya bisa 3.100, dan untuk HP-nya bisa 1,7 juta. Jadi itu nanti bisa naik lagi kalau levelnya semakin tinggi. Oke, untuk layer yang ketiga adalah Mon skill ya. Ini yang paling unik, setiap Mon itu memiliki skillnya masing-masing dan itu keunikannya untuk Mon. Dan itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut guys. Oke, jadi ada yang bisa memberikan buff, ada yang bisa memberikan deal damage, ada yang bisa memberikan damage reduction, dan lain-lainnya. Jadi untuk cara upgrade-nya guys, itu adalah kalian mengumpulkan Monfit sama Monshu. Jadi ada di saat level-level tertentu kalian membutuhkan dua-duanya. Ada yang di level tertentu lagi itu kalian hanya membutuhkan Monfit. Jadi kalian harus mengumpulkan 2 resource itu. Dan untuk tips ya buat temen-temen gimana upgrade yang efisien, kalian fokuskan di satu Mon sampai mencapai level 100. Lalu kalian baru pindah ke Mon lainnya, kalian fokuskan naikin ke level 100 lagi guys. Dan pada saat battle itu Mon itu akan bekerja semuanya. Jadi kalau kalian memiliki 4 Mon ya, 4-4-nya itu dipakai semuanya. Jadi untuk yang raid atau dismount ini itu hanya tunggangan di dalamnya camp kalian. Kita tadi sudah lihat dari fungsinya Mon itu seperti apa. Tentu ada satu hal yang unik ya, yaitu Mon skillnya. Ini yang kita bakal bahas. Oke, kalau kita udah masuk di bangunan stable, di sini ada 7 Mon. Kita akan bahas dari Mon pertama adalah Narful. Ya, untuk Narful guys, dengan skillnya Rainbow Ridge-nya, ini dia keistimewaannya di buff attack. Kalau udah levelnya maksimal, itu bisa 9000 buff attack ke semua Palmon kalian. Dan ini langsung berasa pada saat kalian awal battle. Oke, sekarang untuk Mon yang kedua, itu adalah Swift Gear ya. Ini termasuk Mon yang deal damage langsung ke lawan kalian. Dengan skillnya Terrifying Roar. Ya, ini dia bisa memberikan AoE damage. Kalau levelnya maksimal bisa 1,2 juta damage ke semua lawan kalian guys. Ini cukup bener-bener terasa sih ya. Jadi kalau dalam hal damage. Oke, untuk Mon yang ketiga adalah Slacky Cappy. Ini Mon yang paling bisa serbaguna guys ya. Karena dia memiliki 2 skill secara sekaligus. Oke, untuk skill yang pertama ini berkaitan dengan resource farming kalian. Jadi untuk lumber, gold, steel kalian outputnya itu bisa jauh lebih tinggi lagi ya, tergantung dari levelnya Mon kalian. Kalau udah levelnya maksimal itu bisa 100% guys. Oke, untuk yang skill kedua itu berkaitan dengan damage. Jadi dia bisa memberikan damage plus stun 2 detik ya.
ke random enemy. Dan castingnya kan setiap 15 detik guys. Oke, untuk mon kali ini itu dia memiliki dua benefit yang berbeda di dalam satu mon ya. Ini paling worth buat teman-teman yang F2P. Dan untuk mon selanjutnya itu adalah Nightmare. Nah, ini mon yang bisa melakukan damage amplifier itu untuk lawan ya. Jadi dengan skillnya itu adalah Infernal Flame ya. Jadi skill ini tuh yang bisa bikin lawan tuh mendapatkan plus 10% extra damage setiap kena hit guys. Dan itu akan berjalan selama 15 detik. Jadi ini tuh termasuk di buff bukan buff guys. Artinya stackable dengan semua buff damage lainnya yang kalian punya. Wow, masuk lumayan terasa guys ini ya. Sesuai dengan namanya Nightmare ya. Oke, untuk mon yang selanjutnya, mon kelima adalah Skybound Patrol ya. Ini yang termasuk mon itu memiliki skill yang unik ya. Dengan skillnya namanya Guardian Horn. Jadi skillnya ini itu sistem kerjanya itu kalau kalian memiliki Palmon dengan attack yang tertinggi dalam kondisi kritis mau gugur ya. Itu skill ini tuh bisa mencegah keguguran terlebih dahulu guys. Jadi dia tuh bisa memberikan unyielding selama 6,6 detik. Ya, jadi Palmon nggak langsung gugur, tapi dia dapat recover 70 rage untuk catch skill sebelum dia benar-benar gugur. Oke, jadi kalau mon ini buat Palmon yang DPS-nya itu gede ya, atau DPS utama kalian seperti misalnya Thundertooth atau Ninjam gitu ya. Nah, ini termasuk mon yang bisa memberikan insurance polisi yang sangat berharga. Oke, kita lanjut ke mon yang keenam, ada Amphibian ya. Kalau ini mon itu bisa memberikan damage reduction ke frontline kalian selama 10 detik pertama battle guys. Jadi kalau kita lihat dari skillnya, ini dampaknya cukup besar ya. Jadi kalau awal-awal battle kalian bisa survive guys. Nah, ini mon fokusnya itu ke arah sana. Lalu untuk mon yang terakhir itu adalah Bani Rani ya. Ini dia itu bisa kasih plus 10% army go capacity dengan catatan udah di level maksimal 10% nya. Kalau belum maksimal gimana nih? Kita lihat dari skillnya ready to roll nya. Nah, ini dia naiknya bertingkat. Pertama 2%, 4%, 6%, 8% sampai 10% guys. Nah, ini mon itu lebih cocok kalau kita itu pakai untuk battle atau war capacity. Ya, misalnya kalian udah masuk di season ketiga tuh ya, Desert Wonderland gitu, ada Clash of Palantis. Nah, mon ini tuh baru benar-benar berasa. Nah, dari ketujuh dari ketujuh mon ini guys, itu kita akan lihat untuk rekomendasi mon yang kita butuhkan itu berdasarkan dari playstyle kita ya. Setelah kita lihat dari 7 mon ini, kan dia memiliki skill yang unik ya. Nah, di sini kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan dari playstyle guys. Dan aku akan bagi menjadi 4 bagian playstyle. Oke, kita akan lihat untuk yang playstyle pertama ya. Nah, buat teman-teman yang fokusnya pengembangan camp dan resource farming ya, ini kalian bisa pilih Slacky Cappy ya. Ini pilihan yang terbaik guys, karena langsung meningkatkan resource farming kalian. Dan juga untuk skill keduanya bisa memberikan bonus AOE stun ya. Jadi ini nggak ada ruginya guys. Oke, untuk yang bagian kedua yang fokusnya itu adalah content war ya. Ini kalian bisa mengambil Bani Rani. Ini yang paling worth guys, karena army go capacity-nya itu kan bisa langsung plus 10% kalau levelnya maksimal ya. Atau kalian bisa mengambil Nightmare. Ini juga solid sih guys, karena dia sebagai debuff lawan yang stackable sih ya. Sekarang kita lihat tuh yang fokus ke yang ketiga ya, yaitu kalau kalian fokusnya ke battle PvP. Nah, ini lebih cocoknya kalian ambilnya adalah Skybound Patrol ya, karena dia itu bisa memberikan nilai yang nggak bisa diukur langsung. Dia tuh memiliki keunikannya adalah death prevention untuk Palmon di base utama kalian guys. Jadi kan penentu kemenangan juga nih di dalamnya battle. Lalu yang bagian terakhir ya, buat teman-teman yang masih dalam kondisi
awal main dan F2P ya, itu kalian bisa pilihnya adalah Slacky Cappy. Ini adalah pilihan yang paling efisien yang udah aku sebutin sebelumnya guys, karena dia langsung berkaitan dengan resource kalian dan juga combat utility secara sekaligus. Oke, itulah rekomendasi yang bisa aku share ke kalian ya. Mungkin kalau ada yang lebih bagus lagi ya, kalian bisa isikan aja di kolom komentar. Dan untuk yang lainnya yang belum aku sebut, ini sifatnya opsional ya, seperti Amphibian ya, ini opsional. Kalian mau pakai ya, dia hanya memperkuat di bagian frontline kalian karena dia termasuk damage reduction. Jadi itulah semuanya guys untuk hal mon. Kita udah bahas secara detail dari fungsi monnya apa aja, lalu untuk rekomendasi playstyle-nya seperti apa. Dan semoga sih ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman semuanya ya. Nah, kalau ada teman-teman yang masih bingung, kalian bisa isikan aja di kolom komentar dan aku pasti akan baca semuanya. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like videonya, share ke teman-teman kalian semuanya, dan buat teman-teman yang baru datang, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.